Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian terkasih. Selamat hari Pentakosta buat kita semua. Kiranya Roh Shalom, Kudus dicurahkan, kita Abuna. semua Halo, libur. Abuna. Shalom, selamat Selamat Hari pagi, Pentakosta juga, selamat Abuna. pagi, Abuna. Salam Bapak Ibu semua. Selamat. Ya, puji nama Bu Tuhan. Ajen, itu lainin Iya, Legisman. Raja. Ya, Ya, puji Tuhan Ade, ya. Semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Tentunya Abuna, harapan Abuna. saya ya, halo Shalom Bapak Ibu. Ini setia ya untuk semua Bapak Ibu yang selalu setia dan juga kakak yang setia ya. Gimana Pak Musalembang, apa namanya, sudah selesai tindakannya? Sudah, Sudah. ya, Gimana perasaan hasilnya, Bapak? Sudah jauh lebih baik. ya puji Tuhan, Kita harus, hasil kedua. ya, kita harus perkatakan, dan saya tidak juga tahu kenapa kok ketika Pak Musa Tuhan izinkan harus melewati ada beberapa tahapan. Demikian juga yang dialami dan dibahas di BW ya. Semuanya pas gitu. Ya, semuanya pas. Kemarin juga ada sahabat BW yang eh, mengalami pergumulan, dan juga di pergumulan itu juga mereka juga pas lagi ngalamin seperti yang di Esther. Jadi itu uniknya di BW ya Bapak Ibu, selalu menjadi guidance atau petunjuk dan panduan sebelum kita menghadapi sesuatu atau ketika kita sedang menjalani sesuatu ya. Itu semua bukan karena kuat gagah saya ataupun juga program ini, tapi itu semua adalah oleh karena kuasa kasih setia Tuhan. Amin saudara. Amin ya. Yang setuju boleh angkat jempolnya. Iya, haleluya. Kita beri tepuk tangan meriah untuk Allah kita yang heran dan luar biasa ya. Baik, tentu mari kita satu dalam doa, dan saya percaya kita semua yang hari ini datang mencari wajah Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru, sebab sebagaimana yang ditulis dalam kitab Yesaya bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Ia akan terbang seumpama Raja Wali yang terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Ia berjalan tidak menjadi lesu, ia berlari tidak menjadi lelah. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Terpujilah Engkau ya Allah yang menyatakan kemuliaan-Mu, yang menghembuskan kebesaran-Mu atas kami, sehingga peristiwa Pentakosta di 2026 tahun yang lalu itu boleh terjadi dan boleh kami terima dengan bentuk dan manifestasi yang berbeda, namun tetap sama, dipenuhi oleh kemuliaan Allah Bapa, dihembusi oleh nafas kehidupan rohani dari Roh Kudus yang akan menguatkan iman dan juga menyalakan kembali api semangat pelayanan kami, api semangat pekerjaan kami, api semangat keteguhan dan ketegaran hati kami untuk mempertahankan dan juga berjalan di jalan keselamatan. Kami bersyukur dan berterima kasih bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu ya Tuhan Yesus. Engkau yang memberi kami keberanian dan membangkitkan kembali kami dari situasi dan keadaan yang hampir membuat kami seakan-akan jatuh, namun dengan kekuatan tangan-Mu, dengan kekuatan malakat-Mu, malaikat-malaikat-Mu Kau selalu perintahkan untuk menatang dan menopang kami, sehingga kami tidak akan Kau biarkan jatuh, terjerembab dan tergeletak. Engkau yang menatang kehidupan rumah tangga kami, masa tua kami, dan semua aspek kehidupan kami. Kami berserah penuh hanya kepadamu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Engkaulah Yahweh Allah yang menyelamatkan. Yesus Kristus Tuhan, Sang Immanuel, penyertaan-Mu sempurna. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita beri tepuk tangan saudara untuk
Tuhan kita yang hebat dan dahsyat, luar biasa. Kita mau naikkan satu pujian Bapak Ibu sebagai bentuk iman kita, ya. Biarlah pujian ini semakin menguatkan dan juga meneguhkan, mengokohkan dan membangkitkan kita keberanian untuk menghadapi setiap persoalan dan masalah. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Ku katakan terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Dengan segenap hati ku katakan kepadamu Tuhan Yesus, Kau Tuhan yang sembuhkanku, amin. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala kemuliaan dan hormat hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari kita angkat tangan kita saudara sebagai tanda penyembahan sama-sama. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus ya Tuhan. Dengan apakah ku balas kasih-Mu?
kasih-Mu Tuhan, segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus, ku sembah Yesus, oh, ku sembah Yesus seumur hidupku. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, katakan amin. Yes, yes, yes. Haleluya, puji Tuhan ya saudara ya. Dengan dicurahkannya Roh Kudus, kita akan dibangkitkan sebuah keberanian untuk melangkah saudara ya. Melangkah baik dalam konteks pekerjaan, dalam konteks pergumulan, termasuk juga dalam konteks melaksanakan apa yang Roh Kudus letakkan di dalam benak kita, sehingga kita bisa melangkah sekalipun dunia atau sekeliling kita mengatakan gila lo gitu ya, maksudnya yang bener gitu ya, meragukan ya, meragukan. Sama seperti ketika peristiwa Pentakosta, banyak orang meragukan, tetapi di antara banyak yang meragukan muncul satu pribadi ya, murid Yesus yang begitu vokal dan berani ya. Keberanian itu sangat bold sekali, dan dia namanya adalah Simon Petrus atau Simon Peter ya. Dan itu semua terjadi bukan semata-mata karena dia yang sudah disebut sebagai batu karang dan juga diberi kunci kerajaan sorga. Akan tetapi itu peristiwa yang dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus. Jadi kalau hari-hari ini Anda diberikan sebuah kegerakan untuk keberanian melangkah, melakukan sesuatu yang baru, jangan pernah meragukan apa yang Roh Kudus letakkan dalam diri saudara, termasuk ketika menghadapi tantangan sakit penyakit. Seperti yang akan kita pelajari dan kita akan bahas di BW hari ini di Ayub pasal yang kedua. Mari kita buka sama-sama Bapak Ibu dan sahabat BW terkasih. Kita mau belajar sesuatu di balik peristiwa Ayub yang saya percaya tidak ada yang kata kebetulan, dan semuanya itu tepat di setiap pribadi dan lepas pribadi di antara kita ya. Baik yang di Zoom maupun yang di YouTube. Yang di Zoom boleh kita kasih shalom buat yang di YouTube supaya tetap semangat dan bersukacita ya mengikuti BW setiap hari ya. Oke. Kita baca Ayub pasal 2. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari manakah engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi." Firman Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tidak ada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Kulit ganti kulit, orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jauhkanlah tulang dan dagingnya, ia pasti mengutuk kau di hadapanmu." Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya." Kemudian iblis pergi dari Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu.
Maka berkatalah istrinya, oh sampai di situ dulu saudara, mohon maaf. Ya sampai situ dulu supaya kita lebih fokus. Iya saudara, Bapak Ibu yang terkasih, di dalam kehidupan kita bisa tersenyum di balik luka. Kita bisa tertawa di balik duka. Ya. Ada banyak jenis ujian, ada banyak jenis pergumulan. Ya mungkin kita masih bisa tertawa, kita bisa kerja, dan kita melatih diri kita untuk mengatakan puji Tuhan, Tuhan Yesusku baik. Ya. Namun bagaimana jikalau luka itu ternyata menjadi luka yang nyata dan makin terasa dalam, baik dalam konteks fisik maupun dalam konteks batin. Ya. Seakan-akan luka itu menjadi semakin terlalu nyata, terlalu menguras tenaga, dan itu membuat kita sangat lelah menghadapi dan menjalaninya. Dan ini adalah fase di mana Ayub masuk ke titik itu, saudara. Kalau kemarin kan kita belajar pasal 1 itu tentang kehilangan di luar, sisi luar ya, bagaimana anak-anaknya dan harta benda dan lain sebagainya. Nah ini sekarang penderitaan yang masuk eskalasinya lebih ke inner, lebih ke tubuh, emosi, pikiran, batin. Ya. Ada ujian yang menyentuh titik paling dalam, saudara. Makanya iblis langsung menuju kepada satu konteks kulit ganti kulit. Langsung di Alkitab tercatat Ayub terkena barah ya, dari kepala sampai kaki. Dalam pengertian di Ibrani atau bangsa Yahudi disebut sehin. Sehin itu adalah luka yang bukan sekedar koreng, saudara, tapi luka yang benar-benar orang yang mendapatkan luka itu. Kalau koreng kan gatal ya, saudara ya. Orang yang mendapat luka itu sakitnya luar biasa. Nah di balik sakit itu baru gatal. Kalau biasanya kan kalau koreng kan gatal dulu baru sakit. Nah ini kebalik, dia sakit dulu baru gatal. Jadi ini luka yang sangat menyakitkan gitu. Bukan hanya menyakitkan secara fisik, tetapi kalau kita bicara dalam situasi zaman budaya di masa itu, orang dengan penyakit barah atau sehin seperti ini, itu pasti satu dijauhi, yang kedua akan dianggap hina, yang ketiga kehilangan martabat sosial. Jadi Anda bisa bayangkan sakit di tubuh, sakit di kulit, sakit juga di bagian dalam. Karena apa? Dijauhi, dianggap hina, dan dia kehilangan martabat sosialnya. Jadi terluka secara fisik, terluka secara mental, terluka secara emosional. Nah, sehin atau barah dalam aplikasi di zaman sekarang itu apa bentuknya? Satu, kita seperti merasakan sehin itu kalau kita burn out, saudara. Kita udah ibaratnya gak tahu mau ngapain lagi deh gitu ya. Entah tekanan pekerjaan, perasaan anxiety, sakit yang berkelanjutan yang kok gak sembuh-sembuh, kehilangan rasa percaya diri, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan sosialnya. Karena seringkali orang lain kan cuma lihat bagian luarnya, tetapi kan yang merasakan di dalam ini kan kita sendiri, saudara ya. Dan akhirnya kita masuk ke satu titik ini. Jadi barah itu adalah sebuah pergumulan, kalau dalam konteks teologisnya, makna teologisnya, sebuah barah atau pergumulan yang menghasilkan luka batin atau spiritual, dan itu membawa kita masuk ke dalam titik terendah dan terdalam secara jiwa kita. Apa tujuannya Tuhan mengizinkan ini sih sebenarnya? Mungkin ada yang bertanya begitu. Kan Tuhan katanya Maha Kasih, kok Tuhan izinkan seperti itu? Tuhan izinkan seperti itu baik bagi orang yang mengalami ataupun orang yang melihatnya.
untuk mengingatkan bahwa kita manusia itu nggak bisa hanya mengandalkan diri sendiri. Kita nggak bisa tangan kita terangkat tapi kita yang pegang kendali. Kita nggak bisa hidup hanya ya kita dengar aja apa kata orang. Ada orang yang bisa memberikan nasihat yang baik, ada yang tidak. Tapi ujung-ujungnya keputusan ada di tangan saya. Malah ujung-ujungnya tidak dilakukan apa-apa, tidak melakukan apa-apa. Padahal Tuhan mengirimkan orang-orang yang memberikan nasihat-nasihat yang baik. Bahayanya kalau kita biarkan ini, saudara. Masih bisa. Ya, terkadang kan kita begitu ya. Masih bisa, nggak apa-apa. Masih bisa bertahan. Tapi bukan bertahan karena kita memiliki koneksi atau ada konektivitas antara kita dengan kuasa ilahi. Kita merasa bahwa udahlah dalam nama Yesus. Cuman kita nggak ada yang namanya bangun hubungan yang intim dengan Tuhan secara pribadi. Akhirnya kebisaannya itu sama seperti keadaan baterai yang handphone yang baterainya itu sisa 2% gitu atau sisa 5%. Kita anggap masih bisa, 3%, nggak lama kemudian ternyata habis itu langsung mati. Begitu dicas baterainya bocor. Dan akhirnya tidak maksimal. Tidak bisa menopang daya kerja handphone itu. Kadang Tuhan izinkan kita mengalami seperti itu untuk menyadarkan kita ini terbatas. Betul Bapak Ibu? Adakah saudara hari-hari ini merasakan kok kayaknya pergumulan saya terasa makin nyata ya gitu. Ketika saya makin dekat dengan Tuhan kok terasa makin nyata ya gitu. Ketika saya semakin intim dengan Tuhan kok terasa makin nyata ya. Ia terasa makin nyata karena sedemikian nyatanya lah penyertaan Tuhan atas hidup saudara yang mau mengalami penyertaan Tuhan. Sekarang saya mau tanya, siapa yang mau selalu mengalami penyertaan Tuhan? Boleh angkat tangannya. Letakkan tangan di dada, ikuti apa yang saya katakan. Aku mau selalu mengalami penyertaan Tuhan. Kalau Anda rindu seperti itu, jangan heran kalau pergumulan dan tantangannya itu semakin nyata. Bukan semakin berat saja, semakin nyata. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita bukan hanya sekedar angkat tangan kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar meneriakan nama Tuhan, tetapi kita melepaskan kepada Dia yang kita serukan namanya. Dan tidak ada yang kita pegang kembali. Itu saudara. Caranya gampang, begitu sudah dilepaskan udah gak usah dioprek-oprek lagi, gak usah dibahas lagi, gak usah diutak-atik lagi. Contoh nih, hari ini anak-anak ada ujian atau minggu depan ada ujian. Ya udah, terlepas bagaimana cara mereka, kita hanya bisa memantau. Hari ini suami saudara ada target, ada meeting. Udah, lepaskan suami saudara, doakan. Terlepas apapun yang terjadi, biarlah Tuhan yang pegang kendali. Ya. Karena apa Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih? Supaya kita tidak menyimpan sehin itu. Karena sehin ini kalau nyampe ke bagian batin, ini sulit untuk menyembuhkannya. Bukannya gak bisa, tapi sulit untuk menyembuhkannya. Karena terkadang ada orang-orang yang menyukai rasa sakit. Kalau kita sudah suka dengan rasa sakit, dalam konteks suka rasa sakit, terima kasih Abuni. Dalam konteks suka rasa sakit itu bukan karena sakit karena dia berserah loh, tapi dia menyukai sakit. Ya, saya mengadopsi kesaksian dari istri saya. Abuni Kartika itu waktu beliau sempat kesaksian ya, beliau sendiri bilang gini, iya loh, waktu zaman saya belum pulih, saya tuh suka ketika misalnya saya lagi masak,
terus nggak sengaja kena pisau, terus darah menetes. Itu darah tuh saya gini-giniin gitu. Saya menganggap ya perih-perih tapi kok seru ya gitu. Tapi ketika dia sudah pulih, ternyata nggak seperti itu gitu. Terkadang saudara, ada sesuatu yang terus kita sembunyikan di balik luka karena kita tahu betul kita nggak sanggup untuk menerima kenyataan jikalau luka itu nyata. Tapi saya mau katakan hari ini, kalau engkau mengharapkan kuasa pertolongan itu nyata, jangan pernah engkau anggap seakan itu semua hanya halusinasi saja dan anggap aja nggak ada apa-apa. Nggak bisa. Kita harus akui, benar Tuhan, saya tuh sakit banget loh. Benar Tuhan, saya tuh lemah sekali loh. Jadi keterbukaan di hadapan Tuhan itu akan menyadarkan kita bahwa all I need is you, Jesus Lord. Yang aku butuhkan hanya Engkau, Yesus Tuhanku. Maukah saudara kita melakukan ini? Kita apa adanya aja gitu. Kita memang tidak perlu harus menunjukkan kepada orang. Tetapi mari kita jangan sembunyikan lagi sesuatu dikala kita harus utarakan itu semua kepada Tuhan. Dan apa adanya Tuhan. Tuhan, aku lelah, aku lemah, aku tiada berdaya. Namun aku andalkan kuasa-Mu. Mari kita satu di dalam doa. Bagaimanapun keadaan setiap orang-orang yang Kau cintai di dalam BW ini ya Tuhan, Engkau tahu betul setiap pergumulan, tantangan, proses kehidupan, sakit, penyakit, rasa kesakitan yang mungkin orang lain tidak ada yang mengetahui, tetapi di dalam sini Engkau tahu betul seperti apa. Hamba mau berdoa ya Tuhan supaya tidak ada lagi sehin rohani atau jasmani di dalam tubuh orang-orang pilihan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Biarlah di BW ini tempat di mana Engkau akan melakukan mujizat kesembuhan ilahi. Kalau engkau imani katakan amin. Di mana di BW ini Engkau akan menyatakan penyertaan-Mu dan kuasa-Mu yang nyata sehingga apa yang mustahil menjadi tidak mustahil. Katakan amin. Di BW ini ada pertemuan kuasa ilahi dengan kami yang insani, supaya kami boleh mengakui kedaulatan kuasa-Mu dan kami tetap menjadi insan-insan yang berserah sepenuhnya. Kami mengangkat tangan namun kami tidak mengendalikan kembali diri kami sendiri. Kendali sepenuhnya ada dalam kuasa tangan-Mu. Yang mau katakan amin. Dan saat ini kami juga mau menyerahkan doa harapan dari Ibu Diana yang mungkin juga mewakili seluruh orang tua, bahwa mulai hari ini sampai dengan minggu depan putrinya Yosena ada ujian kenaikan kelas. Untuk setiap anak-anak muda, orang-orang yang menghadapi ujian kenaikan kelas, apapun setara pendidikannya, apapun yang menjadi tantangannya, hamba minta hikmat marifat daripada sorgawi dicurahkan sama sebagaimana Engkau mencurahkan api Roh Kudus-Mu. Urapi dan lawat anak-anak kami, urapi dan lawat Yosena dan seluruh anak-anak Kerasjen dan anak cucu kami yang lainnya yang mulai hari ini persiapan atau yang sedang ujian sampai minggu depan dan seterusnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan sepenuhnya. Apa yang keluar dari mulut lidah mereka ketika mereka berdoa, Engkau mendengar seruan doa mereka dan Engkau langsung melimpahkan keberhasilan, kecerdasan, sehingga mereka semua menjadi generasi yang berprestasi. Kemuliaan-Mu dinyatakan. Kami doakan kota tempat kami tinggal, lokasi kami kerja, perjalanan pulang pergi kami, dan bangsa negara kami Indonesia. Jauhkan dari orang-orang yang hanya memikirkan diri sendiri, tapi biarlah Tuhan berikan roh takut akan Tuhan dari pimpinan tertinggi sampai yang dipimpinnya, dari pusat sampai ke pelosok, supaya apa yang direncanakan Tuhan saja itu yang terjadi atas bangsa kami. Di luar daripada itu dihempaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kokohkan dan teguhkan setiap usaha dan pekerjaan yang dimiliki,
dan perbaiki dan perbaharilah dan pulihkanlah setiap rumah tangga. Engkau mengembalikan kemurnian janji pernikahan dan kehidupan suami istri, dan Engkau akan mengurapi, Engkau akan mengharumkan buah-buah kandungan setiap ibu sehingga melahirkan buah-buah yang Engkau berkati di waktu yang Tuhan sudah pasti akan tepati. Engkau mendengar setiap seruan doa para ibu, Engkau mendengar setiap seruan doa para ayah, dan Engkau juga mendengar setiap seruan doa para anak. Hari ini kami percaya bahwa apa yang Tuhan sudah berikan tidak ada manusia yang bisa mengambilnya, dan apa yang Tuhan sudah buka tidak ada yang manusia yang bisa menutupnya. Bukalah tangan saudara, terimalah berkat damai sejahtera, terimalah kesembuhan ilahi, cinta kasih Tuhan, terimalah penyertaan dan pertolongan dari Allah Bapa di sorga melalui anak yang tunggal di dalam nama Yesus Kristus, dan kuasa api Roh Kudus yang selalu menyertaimu dan mengobarkan semangatmu, membakar rohmu dan memberikan kehidupan rohanimu semakin hari semakin dalam dan semakin cinta Tuhan. Demikianlah berkat-berkat itu dicurahkan bagi mereka yang mau percaya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu damai sejahtera. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, mari sama-sama katakan amin. Amin. Selamat pagi untuk para orang tua selamat mempersiapkan putra-putrinya. Sama seperti kami juga, mohon izin sama-sama yuk kita katakan jangan kasih kendor. BW Beaversipers. Jangan kasih kendor. Tuhan Yesus Terima memberkati. kasih ya Bunda. Terima kasih ya Bunda. Terima kasih ya Bunda. Salam Terima ujian. kasih. Ibu Diana salam ujian, selamat ujian. Ibu Diana gak usah ujian. Yosen yang ujiannya ya. Oke, Bapak Ibu. Makasih ya Bunda. Yuk. Makasih ya Buna. Ya sama-sama. Shalom. Dah sampai besok ya Bapak Ibu. Bye bye. Nah.